Next. Nah, ini Bapak Ibu kalau kita hasil survei nih Bapak Ibu. Di era sekarang ini ternyata Gen Z maupun milenial ini sudah mempunyai keinginan besar untuk berwirausaha. Ini 64% Gen Z menyatakan tertarik untuk menjadi seorang pengusaha. Sementara untuk milenial 76% gitu ya. Jadi cukup tinggi Bapak Ibu. Nah, ini komponen-komponen apa yang harus ada kalau kita menjadi seorang wirausaha? Yang pasti harus fokus, kemauan untuk belajar harus tinggi, percaya dan akan kemampuan diri sendiri, berani ngambil resiko, itu sangat penting, tidak takut gagal, open-minded, leadership, dan bertanggung jawab. Ini pola-pola pikir yang harus dibentuk ketika menjadi pengusaha. Next. Ya, karena biasanya kita di zona nyaman ya sebagai ASN. Next. Nah, ini Bapak Ibu mungkin kalau kita bicara ekonomi kreatif kita, kita ada 17 subsektor ekonomi kreatif. Apa saja 17 ekonomi kreatif itu? Ada kuliner, kria, fashion yang kuning di atas ini ya Bapak Ibu ya. Itu adalah yang memberikan kontribusi paling besar terhadap PDB kita ya. Jadi fashion, kuliner dan kria. Kemudian ada film, animasi dan video, permainan, musik, aplikasi, periklanan, arsitektur, penerbitan, desain visual, fotografi, desain produk, seni pertunjukan, TV dan radio, desain interior dan seni rupa. Jadi ada 17 subsektor Bapak Ibu. Banyak sekali di luar sana area-area yang bisa Bapak Ibu kerjakan semuanya ya. Karena kalau kita bicara tentang ekonomi kreatif, itu adalah sesuatu yang merupakan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia. Jadi selama kita, manusianya ada, nilai ekonomi kreatif itu akan tetap bisa selalu ada gitu loh, selama manusianya ada, karena sumbernya adalah kreativitas manusia. Nah, ini pengertian yang ada di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif. Next. Ya, nah ini sebenarnya nilai tambah itu apa sih? Ya nilai tambah itu kalau kita bicara yang paling simpel nih Bapak Ibu, kalau misal kita punya usaha pisang misalkan ya, kalau digoreng biasa hasilnya mungkin harganya cuma sekian, tetapi kalau kita punya inovasi, menambahkan value added dengan memberikan unsur-unsur kreativitas yang lebih gitu ya, nanti harganya bisa berkali-kali lipat. Nah itu mungkin yang secara simpelnya yang disebut dengan inovasi dan kreativitas gitu ya. Next. Ya. Nah, ini merupakan alur dari pengembangan ekosistem ekonomi kreatif Indonesia yang di akhirnya, mungkin ini tadi sebenarnya sudah banyak dibahas ya dari narasumber sebelumnya, terkait tadi dari Kemendak juga membahas tentang fasilitasi kekayaan intelektual di akhir. Nah, di awalnya memang proses tentang kita mengadakan riset, kemudian kita sudah mulai menciptakan sesuatu gitu ya, sampai akhirnya dilindungi dengan kekayaan intelektual. Next. Ya. Nah, ini pentingnya kekayaan intelektual pada ekonomi kreatif. Kita harus paham karena banyak kasus ya, teman-teman yang punya usaha akhirnya tidak melindungi brandnya misalkan dengan kekayaan intelektual, akhirnya kena gugat dengan pihak lain. Nah, ini makanya kita harus mulai aware di sini bahwa perlu membentengi apa yang kita usahakan ini melalui sertifikasi kekayaan intelektual ya. Bapak Ibu semuanya kalau di Undang-Undang Ekonomi Kreatif yang sudah dikeluarkan tahun 2019 kemarin, itu bahwa pada dasarnya yang mendapatkan perlindungan adalah pemasaran berbasis kekayaan intelektual dan pendanaan produk-produk yang berbasis kekayaan intelektual. Nah, ini sangat penting karena keorisinilan ide terjaga, kemudian mudah menembus pasar global, tidak khawatir ide diklaim orang lain dan meningkatkan sumber pemasukan atau royalti. Ya, next.
Nah, ini Bapak Ibu, ini mungkin capaian tentang apa namanya target ekonomi kreatif kita tahun lalu sudah tercapai. Kita targetnya tahun 2021 itu 1.191 triliun dan alhamdulillah pencapaian 1.236. Kemudian tenaga kerja yang terlibat 19,83 juta orang dan di atas target ya, dan ekspornya juga demikian di atas target. Tentunya ini tidak lepas karena semua kementerian lembaga bersatu padu. Kita semua alhamdulillah dengan Gernas BB ini banyak saling bersinergi ya antara kementerian lembaga, tidak ekosektoral lagi sekarang. Nah, kemudian ekonomi kreatif Indonesia ini menempati peringkat 3 di dunia setelah Amerika Serikat dan Korea Selatan dengan kontribusi sebanyak 7,24% terhadap PDB. Next. Insya Allah nanti ke depan mungkin kita bisa lebih baik lagi karena kita punya SDM paling banyak ya. Di antara, bukan paling banyak ya, kita termasuk 4 besar lah ya kita SDM-nya. Nah, ini Bapak Ibu, capaian subsektor ekonomi kreatif tertinggi masih diduduki oleh kuliner, kemudian diikuti oleh kriya dan fashion, seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, subsektor yang lain ini masih kecil-kecil sekali Bapak Ibu. Ya, kita melihat bahwa Indonesia ini inovasinya, kreativitasnya ada, tetapi ternyata subsektor-subsektornya itu yang terbesar itu masih kuliner, kriya, fashion yang merupakan cerminan dari UMKM kita. Yang lain ini masih single digit gitu ya, bahkan ada yang di bawah 1 digit gitu ya, 0, gitu. Jadi memang ini masih merupakan PR ya sampai saat ini untuk meningkatkan apa namanya subsektor-subsektor lain ini supaya lebih perform lagi gitu. Next. Nah, ini tadi gambaran nilai ekspor, lanjut aja. Next. Nah, ini kita lari tentang ekonomi digital. Tadi Ibu Siti juga banyak menceritakan tentang pentingnya transformasi digital. Nah, ini Bapak Ibu, peluang ekonomi digital Indonesia. Indonesia ini peluang ekonomi digitalnya sangat tinggi. Ini kalau kita bicara tentang potensi, nilai ekonomi digital Indonesia itu terbesar di Asia Tenggara. Kalau kita bicara sampai tahun 2025, apa namanya digambarkan dari hasil penelitian dari Google dan Temasek kemarin keluar bahwa kita potensinya sampai 130 miliar USD atau tinggi sekali lah ya, 1.700 triliun kalau nggak salah. Nah, ini kenapa seperti itu? Karena kita itu Bapak Ibu jumlah penduduknya ini termasuk besar gitu ya, 5 besar lah, kita nomor 4 kalau nggak salah. Nah, 276,4 juta, di mana yang pegang handphone lebih dari jumlah penduduk, karena satu orang tuh bisa pegang lebih dari 1 handphone. Kemudian pengguna internet Indonesia juga lebih dari 70% gitu ya, 212,9 juta. Dan pengguna aktif sosial media itu mencapai 167 juta. Kita itu di Indonesia ini rumah dari 2 dekakon dan 13 unicorn. Indonesia menjadi tujuan investasi digital terpopuler di Asia Tenggara, ya, mewakili 25% digitalisasi di Asia Tenggara. Jadi artinya Indonesia ini pasarnya sangat kuat. Nah, kalau kita melihat transaksi yang berbasis digital melalui KRIS, itu tumbuhnya sampai 468%. Ya, jadi artinya sangat besar sekali. Dan prediksi nilai ekonomi internet Indonesia tahun 2025 sampai 2030 mencapai 220 sampai 360 miliar untuk tahun 2030. Di tahun 2025 tadi sudah saya sampaikan prediksinya 130 miliar dolar. Jadi besar sekali Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu Presiden menyampaikan bahwa kita mempunyai target apa namanya untuk harus terjadi gitu loh transformasi digital. Karena kita butuh 9 juta talenta digital sampai tahun 2035 agar potensi ini bisa terjadi gitu. 9 juta orang sampai 2035 itu which mean artinya tiap tahun itu butuh 600.000 orang gitu ya yang sudah transform.
Nah, kita juga punya target 30 juta UMKM akan onboarding di tahun 2023 dan 5 juta produk UMKM masuk e-katalog LKPP. Dan sepertinya sih ini tidak ada kesulitan ya dengan Gernas BBI, alhamdulillah semuanya on track gitu ya. Next. Tapi untuk transformasi digital masih PR. Nah, ini gambaran yang saya ceritakan tadi, Bapak Ibu, 130 juta dolar, 130 billion dolar ya. Ini apa namanya gambaran dari potensi ekonomi digital kita cukup tinggi. Next, mungkin langsung aja. Bapak Ibu, nah ini kewirausahaan pada ekonomi digital ini apa saja sih? Ini baru sebagian kecil saja ya Bapak Ibu. Ya, yang bisa kita lakukan nih, tadi selain mungkin kita berusaha melalui usaha kuliner ataupun wirausaha seperti yang diceritakan Bu Siti, sebenarnya ada peluang lain nih Bapak Ibu, karena di subsektor ekonomi kreatif ini ada yang namanya subsektor seperti aplikasi, musik, film, entertainment lah ya, banyak banget. Maka ini sekarang sudah mulai muncul nih, seperti kewirausahaan sebagai konten kreator. Ini ya, konten kreator ini ternyata sangat kontribusinya juga sangat besar gitu, 7,5 triliun per tahun gitu ya, itu rilis dari YouTube lebih dari 7,5 triliun per tahun kontribusinya untuk YouTube aja, itu YouTuber. Nah, dan menghasilkan lapangan kerja lebih dari 200.000. Nah, kemudian ada digital musik yang bisa dimanfaatkan, kemudian membuka toko online, memanfaatkan startup, menjual foto digital. Jadi banyak sekali peluang yang bisa dilaksanakan. Nah, Bapak Ibu sekarang juga lagi eranya konten kreator itu masuk sebagai afiliator gitu ya, afiliator TikTok ataupun platform yang lain gitu ya, dan penghasilannya cukup fantastis Bapak Ibu. Next coba. Oke, nah ini mungkin masih seputar gambaran potensi wirausaha digital Bapak Ibu. Kita ini sayangnya 90% itu masih sebagai penikmat konten, sementara konten kreatornya itu masih 10%. Nah, itu sayang sekali ya, padahal penduduk kita itu banyak dan apa namanya peluang mendapatkan cuan di sini itu cukup besar gitu ya. Kalau istilah anak sekarang tuh semua cuan gitu ya. Itu cukup besar sekali dan pasarnya sangat luas, tapi sayang masih 10% gitu ya. Kemudian kalau kita lihat juga apa namanya penetrasi internet di Indonesia ini kita peringkat nomor 5 ya. Jadi artinya peluangnya ini cukup besar gitu ya. Nah, ini top 5 konten favorit milenial dan Gen Z yang mungkin bisa dimanfaatkan Bapak Ibu seandainya tertarik untuk turun menjadi potensi wirausaha digital nih. Ada lifestyle, ada fashion, beauty, travel, dan F&B. Jadi artinya ini yang paling populer di antara pasar Gen Z dan milenial, karena pasar Gen Z dan milenial ini sekarang paling besar gitu ya, cukup besar karena mereka itu sekarang kita sedang menikmati bonus demografi lah, tapi memang transformasi digital masih menjadi PR gitu ya. Next. Nah, ini Bapak Ibu kita juga menceritakan bahwa Indonesia itu nomor 5 pencetak startup dunia. Kita ada di startup itu apa sih sebenarnya? Wirausaha berbasis digital itu ya kita bisa bilang startup gitu ya. Kalau kita melihat nomor 1 memang masih Amerika, diikuti India, Inggris, Kanada, dan Indonesia nomor 5. Kita bahkan mengalahkan Jerman, Perancis, Australia, Spanyol, dan Brazil. Jadi artinya ini cukup besar, makanya sekarang banyak program dari kementerian lembaga menyasar untuk startup ini ya, apa namanya, nggak cuma dari Kominfo aja, ada Kemenparekraf, ada Kemenperin, ada Kemendak juga mulai mengurusin, Kemenkop UKM, bahkan kemarin sudah ada apa namanya chapter ya, Gernas BBI chapter startup yang sekarang sedang dibahas dengan bersama Pak Odo nih, bagaimana menyatukan langkah antar kementerian lembaga ini ketika program-program startup ini bisa seiring sejalan seperti apa. Next. Ya, ini gambaran startup digital unicorn dan dekakorn di Indonesia. Next, mungkin langsung aja biar cepat ya. Nah, ini Bapak Ibu, potensi penjualan produk e-commerce di Indonesia ini tinggi sekali. Kita apa namanya
kalau kita bilang di data Januari 2023, spendingnya itu untuk nilai itu kita lihat bahwa fashion sampai 8,74 billion, kemudian elektronik 13,37 billion, toys dan hobi 10,45 billion, kemudian furniture 8,48. Ya, ini kalau Bapak Ibu lihat ya, fashion dan household 6,59, food 5,4, beverage 1,03, dan physical media 1,92. Yang paling tinggi memang masih diduduki oleh elektronik ya, belanjanya Bapak Ibu. Next. Ya. Nah, ini kita bicara tentang future of work. Future of work ini mungkin kita bisa ngomong bahwa era sekarang ini gambaran kedepannya, karena dengan kemajuan teknologi ini apa sih yang kira-kira nanti paling banyak dicari itu apa? Ternyata Bapak Ibu, top 15 skills for 2025 ini semuanya rata yang terkait dengan IT related ya Bapak Ibu ya. Nah, kita juga melihat bahwa apa namanya, gambarannya 85 million jobs will be displaced by major changes in division of labor between people and machine, and there are about 97 juta nih new roles, pekerjaan baru akan muncul. Jadi Bapak Ibu, ini saya kemarin di bulan Maret saya ikut sidang di ILO Jenewa membahas tentang future of work di subsektor art and entertainment, dan di situ digambarin bahwa ternyata memang ke depan ini ya banyak yang akan digantikan oleh kemajuan teknologi seperti AI dan lain-lain gitu ya. Jadi membuat orang-orang pada worried gitu. Tapi ini sebenarnya banyak peluang-peluang baru ya. Jadi kalau kita bicara next mungkin, oke, next. Ya, ini nih Bapak Ibu. Salary rate ini Bapak Ibu, kalau sekarang yang menjadi primadona adalah teman-teman yang bergelut di bidang IT ya, karena apa namanya ya, gajinya di atas UMR ya, jangan ngomong UMR gitu. Mereka aja kadang-kadang bisa menentukan mereka pengen digaji berapa gitu, kebanyakan ya. Karena era sekarang dengan banyak tumbuhnya startup, banyaknya perusahaan yang IT base gitu ya, mereka sangat dibutuhkan. Oleh karena itu kita lihat nih seperti programmer itu ini minimal ya Bapak Ibu ya, 6,1. Kalau yang kita lihat yang sliver di sosial media itu rata-rata sudah 2 digit mereka. Data analis juga demikian, writer, digital marketing, designer, data scientist, translator, dan virtual assistant. Ini banyak muncul apa namanya ya, peluang-peluang kerjaan baru. Dan itu tidak perlu dedicated full time Bapak Ibu. Ini bisa freelance. Jadi artinya Bapak Ibu sebagai mungkin nanti tadi kita bicara wirausaha bisa sebagai content creator ya, tetapi Bapak Ibu bisa memikirkan memanfaatkan skill yang Bapak Ibu punya untuk melamar sebagai freelance gitu ya. Next mungkin. Nah, ini adalah platform freelance online di Indonesia dan di internasional ya, bisa di apa namanya, Bapak Ibu nyari freelance di sini, kerjaan di sini yang rata-rata banyak terkait digital marketing, terkait programmer dan lain-lain, dan ada juga translator gitu ya, projects Go ini banyak banget nih Bapak Ibu bisa nyari di sini, dan basisnya itu rata-rata per project ya Bapak Ibu ya. Jadi artinya Bapak Ibu bisa mengerjakannya di sela-sela waktu luang sebagai ASN gitu ya. Tidak terikat jam ketika Bapak Ibu lagi kosong malam hari atau sudah pulang kerja atau sebelum berangkat kerja gitu ya. Bapak Ibu bisa
mengerjakan dari rumah misalkan. Sekarang pun sudah ada fleksibilitas kan WFH gitu ya. Jadi artinya waktu ini bisa benar-benar efisien gitu ya. Next. Nah ini kalau Bapak Ibu bicara lah, aku kan nggak punya skill tentang IT, tentang digital marketing, aku gimana dong gitu. Bapak Ibu jangan khawatir, di sana itu di platform online tuh banyak banget yang nawarin skill ini secara gratis. Ada yang gratis, ada yang berbayar gitu ya. Ini Bapak Ibu kalau lihat di Google Career Certificate ini banyak banget gratisan gitu. Saya kemarin di Kemenparekraf aja ada program bagi-bagi 5.500 sertifikat Google dan yang lamar 65.000 Bapak Ibu. Saking lakunya sertifikat Google ini untuk nyari kerja gitu ya, untuk nyari sebagai skill tambahan untuk nyari kerjaan gitu ya. Demikian juga nih dengan AWS gitu ya. AWS itu dari Microsoft ya, dari Apple kalau nggak salah. Terus dari Coursera, Decoding, Ruang Guru, Mimo, Duolingo, dan lain-lain. Ini banyak banget yang Bapak Ibu bisa belajar gratis maupun berbayar. Nah, sebenarnya kalau berbayar, Bapak Ibu juga jangan ragu-ragu. Karena ketika berbayar, kita itu mempunyai ownership dan kita lebih bertanggung jawab ketika kita ikut program itu gitu ya, sampai mendapatkan sertifikat atau skill yang kita mau. Next. Nah, Bapak Ibu sebenarnya peluang yang ada sekarang saat ini itu kita banyak akan terbantu dengan adanya AI gitu ya. Misalkan di platform Upwork tadi ada tawaran sebagai penerjemah. Bapak Ibu bisa memanfaatkan AI, ChatGPT misalkan, suruh nerjemahin ataupun platform AI ini banyak sekali Bapak Ibu. Mereka yang ngerjain, kita hanya masukkan apa namanya kata-kata yang sesuai dengan request dan detail gitu ya. ChatGPT akan menjawab gitu. Dan banyak banget juga konten kreator juga banyak terbantu dengan AI. Misalkan bikin video. Bikin video itu nggak harus bikin dari nol sekarang, bisa memanfaatkan AI ini Bapak Ibu. Jadi artinya di era sekarang ini asal kita mau belajar dengan sungguh-sungguh, kita melek teknologi, kita nggak akan kekurangan apa namanya ya peluang untuk mendapatkan income tambahan gitu ya. Kita melihat ChatGPT yang pasti ya kita sudah paham lah ya, kita banyak sudah memakai. Ini yang berbayar tuh sekitar 500.000 per tahun. Kalau per bulan itu 89.000 itu Bapak Ibu bisa pakai gitu ya. Kemudian ini sangat membantu nih Bapak Ibu. Mau nanya apa saja. Saya kemarin browsing ada di konten di VT saya banyak muncul 3 buku paling menarik katanya. Saya tinggal merintah ke ChatGPT aja. Tolong bikin gambaran isi buku itu apa dan apa tokoh-tokoh yang disebutin dan ceritakan resumenya. Ditulis semua Bapak Ibu. Jadi ini benar-benar sangat memudahkan. Belum terkait Bapak Ibu misalkan mau butuh info macam-macam gitu, bahan atau apa gitu, bisa banget dibantu oleh ChatGPT. Nah, kemudian ada Sunro.io menghasilkan lagu berdasarkan mood genre. Itu kan sangat bermanfaat ketika Bapak Ibu jadi konten kreator misalkan. Kemudian ada Del.E dapat membuat gambar yang menyerupai aslinya. Next mungkin. Nah, ini Bapak Ibu gambaran konten kreator deh. Konten kreator Indonesia ini kalau kita lihat yang terkenal kan banyak seleb itu Ria Ricis, Atta Halilintar, Raffi Ahmad gitu ya. Tapi ternyata kalau kita lihat dari YouTube kan kita bisa menganalisis nih pendapatan paling besar siapa. Ternyata bukan mereka gitu. Terbesar itu YouTuber yang namanya Zuni dan Family. Itu kontennya tuh sederhana banget Bapak Ibu. Ini cuman keluarga biasa suka review mainan dan lain-lain, itu pendapatannya 5,6 miliar per bulan. Jadi artinya sebenarnya kalau kita mau dan konsisten gitu ya, kita bisa gitu ya memanfaatkan peluang ekonomi kreatif di segala lini subsektor yang bisa kita gali lebih gitu ya. Next. Oke.
Nah, ini program di Kemenparekraf mungkin sama halnya dengan Kemenkop UKM ya, ada banyak banget yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Ini seperti apa untuk menjadi developer, programmer. Ini bahkan sekarang kita juga kerjasama dengan Google untuk developer game ya Bapak Ibu ya. Itu bisa dimanfaatkan, silahkan daftar. Bapak Ibu semuanya silahkan follow Instagramnya Kemenparekraf @kemenparekraf.ri. Next. Nah, ini satu lagi peluang yang saya pengen share ke Bapak Ibu. Ini ada namanya 42 The Network. Ini merupakan sebenarnya apa namanya beasiswa selama 2 tahun tentang teknologi ya. Tidak ada batasan umur. Jadi artinya ketika Bapak Ibu nanti sudah pensiun gitu ya, punya minat dan tekad yang kuat, Bapak Ibu bisa daftar ini. Syaratnya gampang banget, tidak ada syarat bahasa, tidak ada minimal TOEFL, IELTS, tidak ada. Syaratnya adalah ada tes coding. Nah, coding Bapak Ibu bisa belajar dulu di Indonesia mungkin belajar tentang coding, banyak banget sekarang pelatihan tentang coding ya Bapak Ibu ya. Kemudian tesnya selain coding adalah main game gitu ya. Nah, ini 42 The Network ini ada di 26 negara. Ada di 26 negara, 47 kota saat ini. Jadi Bapak Ibu ketika keterima di beasiswa ini, Bapak Ibu bisa milih di negara mana, nanti Bapak Ibu dapat living allowance, kemudian belajar tentang AI dan machine learning, kemudian Bapak Ibu bisa bekerja di tempat sponsor dari 42 Network. Ini case-nya kemarin saya karena habis pulang dari Hannover Messe, saya ngobrol sama peserta yang keterima di Jerman, kebetulan di kota Wolfsburg ya. Di Jerman sendiri ada empat kota kalau nggak salah. Nah itu mereka 2 tahun dibayarin semuanya, kemudian mereka bebas mau lanjut kerja di perusahaan yang mensponsori atau mau milih pekerjaan lain boleh. Mereka bahkan ketika visanya disponsorin, living allowance-nya disponsorin, yang harus bayar sendiri adalah tiketnya. Nah, ini karena syaratnya nggak ada syarat umur, jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan apa ya network secara global ya untuk mulai memanfaatkan apa pengetahuan sebagai inilah ya transformasi digital, lebih paham lagi tentang AI dan lain-lain, karena ini sekarang yang lagi dicari oleh industri. Yang lebih enak lagi, di sini ada link bank soalnya. Bapak Ibu nanti saya share bahan paparannya. Mungkin kalau Bapak Ibu kurang berminat bisa diinfokan ke putra-putrinya, karena ini di Indonesia belum banyak yang tahu. Kemarin yang saya tanya di Jerman itu ada nggak peserta dari Indonesia? Mereka bilang nggak ada. Yang banyak memanfaatkan adalah dari pecahan Rusia, kemudian dari Argentina, India, China itu banyak yang ikut, tapi dari Indonesia belum banyak yang tahu. Nah, yang lebih enak juga, misalkan Bapak Ibu memilih nih, kan ini ada di beberapa negara. Salah satunya yang saya lihat ada di apa namanya, sayangnya yang terdekat itu baru Kuala Lumpur di Malaysia sama Singapura. Di Indonesia belum ada. Jadi nanti Bapak Ibu kalau nggak pengen jauh-jauh bisa kuliahnya di Malaysia, karena kan yang bayarin mereka juga. Bapak Ibu tinggal di luar negeri lah gitu ya. Nanti mulai memanfaatkan peluang kerja di industri-industri besar. Nah ini kalau lebih detail silahkan klik di link ini, kemudian ini link bank soalnya. Jadi mulai sekarang yakinlah bahwa kalau kita mau, itu pasti bisa. Karena kemarin saya di bulan April juga kebetulan saya ikut diundang oleh Google Asia Pasifik untuk ngobrol tentang future of work. Di situ diobrolin bahwa ke depan itu bukan orang yang mempunyai graduate tertentu yang akan laku di pasar, tetapi yang punya skill. Jadi ini yang skill ini menjadi utama. Sekarang nggak akan ditanya kamu lulusan S2 mana, kamu apa namanya
lulusan jurusan apa, tapi yang ditanya adalah kamu punya skill apa, pengalamanmu di mana. Nah, itu yang menjadi peluang sekarang, dan saya sih berharap Bapak Ibu semua peserta di sini, dan saya juga saat ini juga masih belajar ya. Saya pengen juga mulai menyelami gitu ya peluang-peluang yang ada sehubungan dengan transformasi digital saat ini. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Mungkin kita bisa berdalam dalam sesi tanya